Ya, tiba-tiba anak aku langsung diem, udah nggak nangis lagi, udah nggak rewel lagi. Aku ajak pulang dia juga mau, Masya Allah. Dan luar biasanya sholawat itu kayak gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini aku mau sharing lagi ke teman-teman. Kali ini tentang amalan untuk anak yang bandel, ya, anak yang rewel, anak yang tiba-tiba nangis nggak mau diem, ya. Aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku ya kemarin. Jadi waktu Lebaran kemarin itu kan, kalau di tempatku itu kan, kalau Lebaran itu kan kita main-main ke rumah saudara, main-main ke rumah tetangga kan gitu ya teman-teman. Terus waktu itu anak aku yang pertama, anak aku yang cowok yang umurnya 5 tahun, tiba-tiba masuk ke rumah orang aja tuh, nyelonong aja masuk. Kemudian aku juga ngikutin dia dong, masuk ke rumahnya, duduk, salim, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya. Kemudian si anak aku ini, dia tuh seru banget lagi main di sofa dari orang tersebut yang aku kunjungi rumahnya. Kemudian lama-lama aku ajak keluar anak aku, kemudian mau aku ajak pulang, tapi dia nggak mau gitu loh teman-teman. Sampai akhirnya, singkat cerita, anak aku ini aku paksa untuk keluar dari rumah itu. Otomatis dia nangis karena dia nggak mau, karena dia masih mau main di rumah itu. Dan akhirnya aku paksain, ya, dia mau keluar, tapi dengan kondisi dia yang nangis terus teman-teman. Jadi nangis di tengah jalan, nggak mau diem. Aku hibur berbagai macam cara, dia tetap nggak mau diem. Aku iming-imingin dia dengan es krim, dengan beli sosis, pokoknya semua aku iming-imingin supaya dia itu mau diem teman-teman. Dan ternyata sama sekali anak aku nggak mau diem. Dan alhasil aku akhirnya punya senjata pamungkas nih, yaitu aku bacain sholawat Ibrahimiyah teman-teman. Jadi aku bacain sholawat Ibrahimiyah 3 kali, kemudian aku tiup di ubun-ubunannya. Ya teman-teman udah tahu ya, sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang kita baca setiap kita selesai sholat atau di waktu at-tahiyat akhir. Jadi bacaannya seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi boleh pakai sayyidina maupun nggak pakai sayyidina juga nggak apa-apa. Jadi aku bacain itu 3 kali, aku tiup di ubun-ubunannya teman-teman. Kemudian selain itu aku bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, aku tiup di ubun-ubunannya. Nggak lama kemudian dia langsung diem teman-teman. Nah ini nih, ini bener-bener sangat ajaib banget, sangat ampuh banget. Bahkan hanya sholawat Ibrahimiyah ya, Masya Allah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang sangat agung, sholawat yang mulia, sholawat yang dianjurkan juga oleh Rasulullah sebelum sholawat-sholawat yang lainnya. Jadi dianjurkan membaca 10 kali ya, sebelum membaca sholawat, misalnya sholawat Jibril atau sholawat Munjiat, itu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca 10 kali minimal sholawat Ibrahimiyah. Nah itu tadi pengalaman aku ya, tiba-tiba anak aku langsung diem, udah nggak nangis lagi, udah nggak rewel lagi. Aku ajak pulang dia juga mau, Masya Allah. Dan luar biasanya sholawat itu kayak gitu teman-teman. Dan pengalaman aku yang kedua waktu di jalan ya, di kendaraan, di bis gitu. Waktu itu tengah malam ya, tiba-tiba anak aku yang kedua, waktu itu aku pangku dia posisinya tidur ya, tiba-tiba dia kaget gitu, terus dia langsung nangis, kemudian dia mau lari. Bayangin kalau misalnya di kendaraan terus anak kita tiba-tiba nangis terus mau lari tuh kayak gimana teman-teman. Dan aku langsung punya inisiatif buat bacain dia sholawat Ibrahimiyah teman-teman. Aku bacain sholawat Ibrahimiyah 3 kali lagi, aku tiup ke ubun-ubunannya. Kemudian aku bacain Al-Fatihah lagi, aku tiup ke ubun-ubunannya. Dia langsung diem teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi aku punya, sekarang udah nggak
pusing lagi, udah nggak bingung lagi kalau misalnya tiba-tiba anak nangis, tiba-tiba anak rewel, aku langsung bacain dia sholawat atau aku bacain, pokoknya intinya aku selalu ingat aku harus sebut asma Allah ya, aku harus bacain ayat-ayat Allah supaya anak-anak kita itu terlindungi dari dari godaan jin, kemudian dari gangguan syaitan, nauzubillah ya. Jadi makanya kita harus waspada sebagai ibu, harus sigap, harus siap kalau anaknya tiba-tiba rewel, tiba-tiba nangis, nggak mau diem, tiba-tiba nggak jelas mau diajak kemanapun dia nggak mau, mogok di jalan dan lain-lain. Itu langsung bacain aja sholawat Ibrahimiyah atau sholawat yang lainnya juga boleh. Nah, itu tadi 2 pengalaman aku yang sangat Masya Allah banget. Dan yang ketiga kalinya, kemarin waktu anak aku ya yang pertama itu, dia juga tiba-tiba nangis, ngambek gak jelas, dikasih ini itu dia gak mau diem, dikasih jajanan dia juga gak mau, kemudian pokoknya intinya segala dia tuh berontak gitu loh, nggak mau ini nggak mau itu. Dan akhirnya aku langsung bacain dia sholawat Ibrahimiyah juga, aku tiup ke ubun-ubunannya dia, langsung seketika juga langsung dia diem, dia nurut, langsung dia udah nggak nangis lagi, udah nggak rewel lagi. Masya Allah teman-teman, buat para ibu-ibu yang anaknya mungkin rewel, suka rewel, apalagi tengah malam, apalagi biasanya kalau mau maghrib itu suka anak itu nangis, atau waktu di jalan ya posisinya di luar rumah tiba-tiba dia rewel, langsung aja bacain sholawat Ibrahimiyah ibu-ibu, langsung aja bacain sholawat atau sholawat Jibril atau sholawat Fatih, terserah ya. Tapi kalau aku biasanya aku tuh suka banget sama sholawat Ibrahimiyah ya. Teman-teman udah tahu sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang biasanya kita baca waktu kita sholat, jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi amalan-amalan panjang-panjang, nggak perlu. Jadi kalau anak kita lagi rewel, lagi nangis, langsung aja bacain sholawat Ibrahimiyah. Masya Allah luar biasa, fadilahnya langsung seketika auto gitu loh, langsung tiba-tiba dia luluh, tiba-tiba dia langsung diem, nurut, udah nggak nangis lagi, nggak rewel lagi. Masya Allah, karena kita kan nggak tahu ya, kalau kita lagi di suatu tempat tiba-tiba anak kita nangis, ngerasa nggak nyaman, bisa jadi itu karena ada gangguan, misalnya gangguan jin, atau karena anak kita lihat sesuatu yang kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu membentengi diri kita, anak-anak kita dengan sholawat, dengan ayat-ayat Allah. Jadi kita tuh nggak cuman kosong gitu loh teman-teman, biar kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu sama anak kita yang nangis padahal masih punya acara ya, jadi kita itu punya senjata pamungkas gitu loh. Kita langsung ingat Allah, kita langsung bacain ayat-ayat Allah, bacain sholawat, kita doain, minta perlindungan sama Allah. Jadi kita itu punya benteng, kita punya Allah, sehingga apa yang tidak kita harapkan itu tidak akan terjadi. Jadi semuanya itu kan kehendak Allah, kita berlindungnya sama Allah, kita minta pertolongan, minta perlindungan kan sama Allah. Jadi apapun itu yang kita nggak tahu, ya kita pasahin sama Allah dengan cara kita minta perlindungan, kita baca sholawat, kita baca Al-Fatihah mungkin, atau amalan-amalan yang lainnya. Ya, buat ibu-ibu nggak usah khawatir lagi. Bacain aja sholawat Ibrahimiyah supaya anaknya bisa nurut, supaya anaknya nggak rewel lagi, nggak bandel lagi. Insya Allah atas izin Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang sholih, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, dan yang pasti menjadi anak-anak yang berakhlak baik ya, anak-anak soleh insya Allah. Oke, sekian dulu video dari aku, terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.